Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi Kagum
pada kasih setia-Mu Tuhan. Terus mau berlindung kepada-Mu Tuhan. Dan berharap pada pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur dan mau berlindung pada kasih setia-Mu Tuhan. Sebab orang yang berlindung kepada-Mu Tuhan, kami percaya tidak akan dikecewakan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami dibaharui, dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Banyaklah pergumulan di dalam hati kami, tetapi orang yang bernaung di dalam lindungan sayap-Mu tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan. Engkau adalah tempat perlindungan kami, menara kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat kasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tempat perlindungan yang paling aman adalah di dalam Tuhan. Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa Israel yang saat ini di dalam peperangan yang luar biasa menghadapi Hamas, menghadapi bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki peperangan, Tuhan tidak menghendaki apapun kematian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tetapi Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan saudara, siapapun yang salah di pihak peperangan ini, mari kita selalu bersandar pada kasih setia Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah bangsa pilihan Tuhan. Barang siapa memberkati Israel, dia pasti akan diberkati. Barang siapa mengutuk Israel, dia juga pasti akan mengalami kutuk. Sebab Israel adalah batu sandungan bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara, mereka adalah bangsa yang kecil, dengan populasi yang kecil, dengan ruang lingkup yang kecil, tetapi mereka itu merupakan satu batu sandungan bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan saudara, ketika bangsa Israel, bangsa yang kecil ini, satu-satunya pertahanan dan perlindungan mereka hanya adalah kepada Tuhan semesta alam. Sebab itu mari kita terus berdoa untuk bangsa Israel. Dan kita juga tahu bahwa tidak ada tempat perlindungan yang paling aman. Di Israel, di sana juga terjadi banyak pembunuhan oleh musuh-musuh mereka. Dan kadang-kala mereka harus berlindung di bunker-bunker yang melindungi mereka supaya mereka tidak kena bom dan tidak kena peperangan. Saudara, tidak ada bunker yang paling aman selain dalam perlindungan daripada Tuhan. Bahwa kita tidak bisa lari, tidak bisa luput di dunia ini. Kalau memang sudah waktunya kita harus mati, pasti kita akan mati. Tetapi kalau orang yang bernaung dan berlindung kepada yang maha tinggi, maka dia pasti akan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Daud melarikan diri dari beruang, singa, dan serangan-serangan apapun, harimau, saudara, dan dia diluputkan. Ketika dia menghadapi Goliat dengan batu dan umban di tangannya, maka dia bisa mengalahkan Goliat kehidupan. Saudara, apakah yang menjadi Goliat di dalam kehidupanmu? Hari ini katakan, Tuhanku adalah Tuhan yang lebih besar daripada masalah-masalah Goliat di dalam kehidupanku. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 6 hingga Mazmur yang ke-15. Dengan judul yang saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Saudara, bukan dari timur dan barat, bukan dari utara dan selatan perlindungan dari tempat yang maha tinggi, melainkan dari Tuhan semesta alam. Pada waktu kita menghadapi COVID, saudara, banyak orang yang kiri kanan itu meninggal dunia. Tetapi orang yang diizinkan Tuhan, mereka tetap hidup. Gak peduli mau hamba Tuhan, gak peduli mau orang-orang yang berduit. Tapi kalau sudah waktunya dipanggil pulang ke rumah Bapa, dia pasti akan pulang. Dan saudara, bukan berarti mereka bukanlah orang-orang yang tidak berlindung kepada Tuhan. Tapi kalau seizin Tuhan, tidak ada satupun bunker yang bisa melindungi kita. Karena suatu saat nanti kita pasti akan pulang ke rumah Bapa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suka atau tidak suka, maka setiap orang akan menghadapi kematian. Namun jangan pernah berpikir bahwa hanya ada satu kematian. Ada kematian yang kedua. Jikalau kita tidak menerima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu kisah yang firman Tuhan berkata bahwa Lazarus itu ketika dia masih hidup, dia makan dari remah-remah yang tumpah dari meja orang kaya tersebut. Tetapi ketika
dia dipanggil, mereka orang yang kaya itu masuk ke Hades, saudara. Tetapi Lazarus itu ada di pangkuan Bapak Abraham. Saudara, merupakan pilihan Tuhan. Apakah engkau akan ada di pangkuan Bapa atau engkau masuk ke jurang maut. Dan satu-satunya tempat yang paling aman, kematian yang pertama, kematian yang kedua, hanyalah bagi orang-orang yang berlindung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa menolak keselamatan daripada Tuhan, maka dia pasti tidak akan luput, dia akan menuju pada kebinasaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 6 hingga Mazmur 15, Mazmur 6 berbicara tentang doa ketika seseorang ada di dalam pergumulan. Siapakah di antara kita yang tidak memiliki pergumulan? Saudara, kita semua memiliki pergumulan. Namun firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah adalah hakim yang adil. Sekalipun manusia adalah hina, sebagai makhluk yang hina, saudara, manusia hina sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Sebab kenapa, saudara? Pelindung orang-orang saleh itu adalah Allah. Pelindung orang-orang saleh itu adalah Tuhan. Makanya saudara, sekalipun kita di dunia ini kita berhadapi dengan orang-orang yang curang, namun tetaplah percaya. Saudaraku, di dalam Mazmur 14 berbicara tentang kebebalan manusia. Itu sebabnya orang yang bebal, mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang disucikan hatinya, hanya orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hanya datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga kita tidak akan mengalami yang namanya kebinasaan. Orang yang berlindung kepada Tuhan, nama Yesus adalah bangker terkuat, adalah perlindungan yang terkuat. Sehingga ketika kita berdosa, ketika kita minta ampun, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah perlindungan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 9, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan, orang yang mengenal padamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau yang Tuhan. Saudara, kita belajar di dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Hanya ada 2 kategori raja, yaitu raja yang mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya seperti Daud. Dan yang kedua, kategori raja yang tidak mengikuti Tuhan, tidak seperti hambaku Daud, yang mengikuti kerajaan, yang mengikuti kejahatan seperti Yerobeam. Saudara, Tuhan membuat 2 perbedaan antara kambing dan domba, antara orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan, antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti hambaku Daud dan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang tidak menjauhkan diri dari kejahatan dan penyembahan berhala seperti Yerobeam. Saudara, mari kita renungkan lebih dalam lagi. Kita termasuk umat yang dikasihi Tuhan atau tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Raja Yosia, Raja Yoas, Raja Hizkia adalah raja-raja yang disukai oleh Tuhan. Orang-orang yang disukai Tuhan adalah orang-orang yang memiliki effort, memiliki upaya, memiliki sesuatu harga yang dia harus bayar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, pagi-pagi benar, maka kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mencari wajahnya siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Tuhan dan tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan tak pernah janji hidup tidak akan berduri. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup itu akan selalu flat, rata, tapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan. Pagi hari ketika engkau ada di dalam keadaan apapun, mungkin engkau sedang ada masalah dengan orang-orang yang engkau cintai, tapi jangan melupakan bahwa mencari Tuhan itu adalah kekuatan terbesar bagi orang yang percaya. Salah satu seorang dari bangsa Israel yang mengalami peperangan, dia hampir kehilangan istri dan anak-anaknya, mereka terpisah, komunikasi nggak ada. Tapi dia berkata seperti ini ketika dia mengeluarkan statementnya. Orang Israel ini berkata, kami mengalami peperangan, kami mengalami
tekanan saya jauh dari istri saya dan anak saya harus menghadapi sendiri bagaimana mereka berjuang dari tentara-tentara Hamas. Tapi satu hal yang saya rasakan, saya mengalami damai sejahtera. Why? Because God is with us. God is provide us. God is protect us. Saudara, di tengah-tengah kehidupannya yang sudah terpuruk dan dia sudah mengalami peperangan dan sudah mengalami berdarah-darah di dalam kehidupannya, ketika ada satu statement yang dia berkata God is with us, maka dia mengalami kekuatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bukan karena sekedar ketika kita melihat, namun karena kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kehidupan kita. Dan orang yang berlindung kepada Tuhan, dia pasti akan pulih dari segala kesusahan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, orang yang berlindung kepada Tuhan, dia bersandar pada janji Tuhan. Mau cari apa di dalam dunia ini? Kadangkala semua nggak ada. Mau cari apa di dalam dunia ini? Semuanya sifatnya sementara. Ibrani 12 ayat berkata, ungkapan sekali lagi itu mengacu kepada segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Di bumi, apa yang tidak dapat digoncangkan? Semua dapat digoncangkan. Saham-sahammu ya saudara. Engkau memiliki tabungan di bank sekalipun, itu bisa raib saudara. Bahkan ketika engkau bersandar kepada kepintaran, sertifikat-sertifikatmu itu, saudara, ijazah-ijazahmu itu hanya selembar kertas. Ketika engkau berpulang, selembar kertas itu sertifikat tanah, sertifikat kompetensi, ijazah-ijazah, sertifikat ijazah dan akte-akte lahir, sertifikat kepemilikan, semua kertas benda mati yang akan binasa. Tapi kalau kita bersandar kepada kertas, yaitu Alkitab, yang kemudian janji itu bagaikan perak yang teruji, yang dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah, saudara, maka kita tidak akan mengalami kebinasaan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa yang sebagian besar belum percaya tentang Mesias. Namun kenapa bangsa ini tetap hidup? Sebab bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka hidup bersandar kepada janji Tuhan. Dan sampai ini ratusan bahkan ribuan tahun setelah janji-janji Tuhan yang disampaikan lewat Abraham, janji Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Nuh, janji Tuhan yang disampaikan lewat para nabi, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu itu berupa janji. Dan mereka yang berpegang kepada janji Tuhan sampai hari ini masih tetap hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bahkan Alkitab itu sudah dicetak jutaan kalinya di berbagai bangsa-bangsa. Dan diketahui bahwa buku yang paling laris di dunia ini adalah Alkitab. Yaitu semua catatan-catatan yang menuliskan tentang ribuan janji-janji Tuhan yang ada di kitab suci. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan memberikan kekuatan. Yang kedua, saudara, tempat perlindungan yang paling aman adalah bersandar pada janji Tuhan. Ya dan amin. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 13 ayat 6, tetapi aku ini kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kitab Ester 1, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Ester 1 berbicara tentang bagaimana Raja Ahasiweros, dia Ratu Wasti itu tidak taat kepada dia kemudian mengambil seorang ratu yang bernama Ratu Ester. Melalui Ratu Ester ini, bangsa Yahudi kemudian diluputkan dari rencana pembunuhan Haman, dan bangsa Yahudi diluputkan Tuhan dari kebinasaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak pada penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan tidak merencanakan hanya menyelamatkan 1-2 orang, tetapi satu bangsa. Kalau Tuhan mau, hanya Ester dan Mordekai saja yang luput. Tetapi di kitab Ester, saudara, bagaimana doa dari Ester dan kesetiaan dari Mordekai kepada Tuhan Yahweh yang luar biasa. Maka Tuhan merancangkan membalikkan keadaan.
Tuhan meluputkan dari rancangan Haman untuk menyulahkan Mordekai di tiang dan kemudian membunuh satu bangsa. Tuhan membalikkan keadaan dengan meluputkan mereka dari tiang penyulaan dan mereka kemudian menjadi bangsa yang diselamatkan. Saudara, kalau bukan karena berharap pada kasih setia Tuhan, sia-sia. Hari ini berharaplah bukan sekedar kepada janji Tuhan, bukan sekedar mencari Tuhan, tetapi kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan turun-temurun, kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Kita buka Mazmur 15, firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama. Saudara, satu-satunya kita yang menjanjikan keselamatan dan kemenangan, dan dasarnya adalah takut akan Tuhan, itu adalah Alkitab yang kita pegang selama ini. Saudara, tidak ada tempat yang paling aman selain berlindung kepada Tuhan. Perlindungan yang seperti apa? Hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, tidak berlaku, tidak bercela, melakukan apa yang benar, maka itulah yang membuat kita tidak akan goyah. Saudara, bunker yang paling aman adalah berlindung pada kekudusan Tuhan. Bahkan melakukan segala sesuatu di dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang keempat, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, mungkin ketika kita mengikuti Tuhan, kita merasa kehilangan sesuatu, kita merasa rugi, kita merasa bahwa ketika kita mau mengikuti Tuhan, berlindung kepada Tuhan, ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud melarikan diri dari Absalom, dia meninggalkan istananya di Yerusalem, seolah-olah dia menjadi seorang pecundang, karena seketika lamanya Absalom terlihat berkemenangan dan akan berhasil memenangkan pertempuran. Tetapi ketika Daud takut akan Tuhan, membangun mezbah, dia keluar dari istananya, dia tidak membalas, bahkan dia mengharapkan kebaikan untuk Absalom. Justru pertolongan Tuhan datang untuk Daud. Juga ketika Daud melarikan diri dari Saul, saudara, bagaimana dia diluputkan di gunung batu keluputan, itu luar biasa, saudara. Jadi kalau kita mau mengalami keluputan, pastikan kita mau diam di dalam gunung Tuhan yang kudus. Perlindungan yang paling aman adalah di dalam Tuhan. Tapi Tuhan punya kriteria, takutlah akan Tuhan, maka engkau akan hidup. Yang berpegang pada sumpah, yang berpegang kepada janji, yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Walaupun kita ada ruginya, tapi hanya sesaat, kemudian kita akan mengalami kemenangan. Saudara, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, memang ada harga yang harus dibayar, tapi percayalah, engkau juga akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu perlindungan, keselamatan, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ratu Esther sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Dia berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, tetapi dia bersandar kepada tongkat kerajaan yang diarahkan kepada dia, dan dia mendapatkan kasih karunia tepat pada waktunya. Saudara, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan, berlindunglah kepadanya, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup bersandar pada janjinya, bersandar pada kasih setianya, dan tinggallah di gunung yang kudus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Tempat perlindungan yang paling aman adalah bersandar pada kasih karunia Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, walaupun ada harga yang harus dibayar, walaupun ada pengorbanan. Kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, oleh sebab Engkau telah mengurapi kami dan memberikan kami kekuatan. Bapak di surga, dalam nama Yesus kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami didapati Tuhan, tangan kami tidak bercela, kami tidak makan riba, kami senantiasa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, bersandar kepada Tuhan, tinggal dalam kekudusan,
Kami mungkin bayar harga, tapi Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan aktivitas kehidupan kami dan kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, Tuhan menjaga kami dalam kekudusan, naik ke gunung yang kudus dan mengalami keluputan demi keluputan. Tuhan memberkati, melindungi, mengurapi, menguatkan, dan orang yang berlindung pada Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan. Dalam nama Yesus, Engkaulah perlindungan kami, menara kekuatan kami, tubuh pertahanan kami. Dalam nama Yesus kami siap menjalani hari kami dengan diberkati Tuhan. Semua yang diberkati dipulihkan oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat beraktivitas and God bless.